Selamat datang pemirsa, Anda menyaksikan Orbit Fakta. Dalam beberapa waktu terakhir, dunia kembali bergerak menuju babak yang menentukan. Ketegangan global meningkat, manuver politik dan militer berlangsung senyap, sementara keputusan penting diambil jauh dari sorotan publik. Apa yang terlihat di permukaan belum tentu mencerminkan permainan sebenarnya yang sedang berlangsung. Malam ini, kami akan mengajak Anda melihat lebih dekat dinamika yang tengah membentuk arah keamanan dan stabilitas kawasan, serta dampaknya bagi dunia ke depan. Namun sebelum kita lanjut ke berita utama, pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe, agar tidak ketinggalan informasi penting dan fakta terbaru dari kami. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah memasuki fase baru pada akhir Januari 2026. Situasi yang sebelumnya didominasi pernyataan politik kini berubah menjadi pergerakan militer nyata, terukur, dan terbuka. Amerika Serikat tidak lagi berbicara dalam bahasa diplomasi semata, melainkan menghadirkan kekuatan fisik ke kawasan yang sejak lama menjadi titik rawan konflik global. Perubahan ini terlihat jelas pada tanggal 26 Januari 2026. Pada hari itu, sebuah kapal induk milik Amerika Serikat, Abraham Lincoln, secara resmi memasuki wilayah operasi Timur Tengah. Kedatangannya tidak bersifat simbolik. Kapal induk ini datang bersama kelompok tempur lengkap, terdiri dari kapal perusak berpeluru kendali, armada pesawat tempur, serta sistem pertahanan udara berlapis. Secara militer, formasi ini memberi kemampuan penuh kepada Washington untuk melakukan berbagai skenario, mulai dari pengamanan jalur laut, perlindungan sekutu, hingga opsi serangan presisi jarak jauh. Sumber pertahanan Amerika menyebut pengerahan ini sebagai langkah kesiapsiagaan, namun waktu dan konteksnya membuat banyak analis membaca pesan yang lebih dalam. Hanya beberapa hari sebelumnya, laporan internasional menyoroti meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Kekhawatiran utama berkisar pada potensi salah perhitungan militer di kawasan, terutama di jalur vital perdagangan energi dan wilayah udara yang padat aktivitas militer. Pada tanggal 27 Januari 2026, pengerahan ini diperkuat dengan latihan udara multi-hari. Latihan tersebut melibatkan pesawat tempur berbasis kapal induk dan unit pendukung lainnya. Secara resmi, latihan ini ditujukan untuk meningkatkan interoperabilitas dan kesiapan tempur. Namun, dalam praktik geopolitik, latihan semacam ini juga berfungsi sebagai sinyal. Pesan yang dikirimkan jelas bahwa Amerika Serikat memiliki kemampuan untuk mengerahkan dan mengoperasikan kekuatan tempur skala besar kapan saja dibutuhkan. Di Washington, pernyataan Presiden memperkuat makna pengerahan tersebut. Pada periode yang sama, Presiden Donald Trump menyampaikan bahwa negaranya memiliki armada besar di kawasan dan siap bertindak jika situasi menuntut. Namun dalam kalimat berikutnya, ia juga menyatakan harapan agar jalur diplomasi tetap terbuka. Dua pesan ini disampaikan bersamaan, bukan secara terpisah. Inilah pola lama strategi Amerika, menekan dengan kekuatan militer sambil menjaga ruang negosiasi agar lawan tidak terdorong mengambil langkah ekstrim. Pengerahan Abraham Lincoln juga memiliki dimensi psikologis. Kehadiran kapal induk di kawasan bukan hanya soal senjata dan pesawat, tetapi tentang persepsi kekuatan. Bagi sekutu Amerika di Timur Tengah, ini adalah sinyal perlindungan. Bagi lawan strategis, ini adalah peringatan bahwa setiap langkah akan diawasi dan jika perlu, direspon secara cepat. Namun yang paling penting, pengerahan ini menandai perubahan fase. Ketegangan tidak lagi berada di level wacana atau ancaman verbal. Bidak besar pertama telah ditempatkan di papan geopolitik Timur Tengah. Semua pihak kini bergerak dalam ruang yang jauh lebih sempit, di mana setiap manuver militer memiliki bobot strategis dan konsekuensi nyata. Di saat armada laut Amerika Serikat memperlihatkan kekuatannya di perairan Timur Tengah, pergerakan lain berlangsung jauh dari sorotan kamera. Bukan di laut, bukan di udara, melainkan di ruang rapat tertutup yang menentukan arah langkah berikutnya. Pada tanggal 24 Januari 2026, Komandan Komando Pusat Militer Amerika Serikat tiba di Tel Aviv.
Kunjungan ini tidak diumumkan secara besar-besaran, namun segera menjadi perhatian analis pertahanan kawasan. Sehari kemudian, tanggal 25 Januari 2026, pertemuan tingkat tinggi digelar antara pimpinan militer Amerika Serikat dan jajaran tertinggi militer Israel. Agenda resmi yang disampaikan kepada publik menyebut penguatan kerjasama pertahanan dan pertukaran pandangan mengenai stabilitas regional. Namun, waktu pertemuan ini, yang bertepatan dengan pergerakan kapal induk Abraham Lincoln ke kawasan, membuat banyak pihak membaca pesan yang jauh lebih strategis. Dalam pertemuan tersebut, diskusi difokuskan pada sinkronisasi kesiapsiagaan militer. Israel, sebagai negara dengan kemampuan intelijen dan serangan presisi tinggi, memegang posisi penting dalam kalkulasi keamanan kawasan. Amerika Serikat, dengan kekuatan proyeksi globalnya, menyediakan payung strategis yang memperluas jangkauan dan daya tekan. Ketika dua kekuatan ini menyelaraskan langkah, hasilnya bukan sekadar kerjasama rutin, melainkan peningkatan kesiapsiagaan kolektif. Yang menarik, tidak ada pengumuman tentang rencana operasi atau target tertentu. Justru ketidakjelasan inilah yang menjadi sinyal kuat. Dalam geopolitik, diam seringkali lebih keras daripada pernyataan terbuka. Aktivasi jalur komunikasi militer tingkat atas menunjukkan bahwa skenario terburuk sedang dipetakan tanpa perlu diumumkan kepada publik. Pada saat yang sama, laporan media regional mengungkap bahwa koordinasi ini juga mencakup evaluasi ancaman lintas medan. Bukan hanya ancaman langsung, tetapi juga potensi reaksi berantai dari berbagai aktor di kawasan. Artinya, pembahasan tidak berhenti pada satu titik konflik, melainkan pada gambaran besar stabilitas Timur Tengah dalam kondisi tekanan tinggi. Israel sendiri berada dalam posisi unik. Negara ini tidak hanya menghadapi dinamika keamanan di wilayah sekitarnya, tetapi juga menjadi mitra strategis utama Amerika Serikat dalam menghadapi Iran. Dengan adanya koordinasi intensif ini, posisi Israel diperkuat secara signifikan. Kehadiran armada Amerika di kawasan memberi jaminan bahwa setiap eskalasi besar tidak akan dihadapi sendirian. Di sisi lain, pertemuan ini juga mengirim pesan ke luar kawasan. Negara-negara lain membaca sinyal bahwa poros Amerika Serikat dan Israel sedang dikonsolidasikan. Bagi sebagian pihak, ini adalah faktor penyeimbang. Bagi pihak lain, ini adalah sumber kekhawatiran baru yang dapat memicu langkah antisipatif. Yang jelas, pada akhir Januari 2026, pusat gravitasi krisis tidak hanya berada di laut, tempat kapal induk berlayar, tetapi juga di ruang rapat tertutup, tempat keputusan strategis dibentuk. Tanpa suara tembakan, tanpa pengumuman dramatis, fondasi kesiapsiagaan militer tingkat tinggi telah diletakkan dengan rapi dan terukur. Respons dari Teheran muncul hampir bersamaan dengan konsolidasi militer Amerika Serikat dan Israel. Namun, nada yang digunakan berbeda tajam. Jika Washington dan Tel Aviv berbicara dengan bahasa kesiapsiagaan dan koordinasi, Iran memilih bahasa peringatan keras. Pada tanggal 18 Januari 2026, pernyataan resmi dari pimpinan tertinggi Iran menegaskan bahwa setiap bentuk serangan, baik langsung maupun tidak langsung, akan dipandang sebagai tindakan perang menyeluruh. Pernyataan ini tidak bersifat retoris. Ia dimaksudkan sebagai penegasan garis merah yang tidak boleh dilampaui. Dalam beberapa hari berikutnya, hingga tanggal 24 Januari 2026, pejabat senior Iran mengulang pesan yang sama dengan variasi berbeda. Mereka menekankan bahwa Iran tidak akan membedakan antara serangan kecil dan besar. Setiap insiden akan direspon secara proporsional menurut definisi Teheran sendiri. Dalam konteks militer, ini berarti potensi eskalasi cepat tanpa ruang penyangga diplomatik yang panjang. Pernyataan tersebut disertai dengan narasi kesiapan militer. Iran menyampaikan bahwa pasukannya berada dalam kondisi siaga tinggi dan mampu merespons di berbagai medan. Pesan ini ditujukan tidak hanya kepada Amerika Serikat dan Israel, tetapi juga kepada negara-negara lain di kawasan. Iran ingin memastikan bahwa setiap pihak memahami risiko regional dari sebuah konflik terbuka. Di sisi lain, negara-negara Teluk merespons situasi ini dengan kehati-hatian ekstrim. Pada akhir Januari 2026,
Beberapa negara secara terbuka menyatakan tidak ingin wilayah atau fasilitasnya digunakan sebagai titik awal konflik. Sikap ini mencerminkan kekhawatiran bahwa eskalasi antara kekuatan besar dapat dengan cepat menyeret kawasan ke dalam konflik luas yang sulit dikendalikan. Kondisi ini menciptakan situasi yang oleh banyak analis disebut sebagai tekanan paling berbahaya. Semua pihak telah menempatkan aset strategisnya. Armada laut dan udara Amerika Serikat berada di kawasan. Israel telah mengamankan koordinasi militer tingkat tinggi. Iran telah menetapkan garis merah yang keras dan tidak fleksibel. Namun belum ada satupun yang secara resmi memulai konflik. Dalam fase seperti ini, risiko terbesar justru datang dari hal kecil. Kesalahan pembacaan radar, insiden laut yang tidak disengaja, atau aksi terbatas dari aktor non-negara dapat memicu reaksi berantai. Karena setiap pihak telah bersiap, ruang untuk menahan diri menjadi semakin sempit. Setiap respons berpotensi ditafsirkan sebagai eskalasi, dan setiap eskalasi mendorong respons yang lebih keras. Akhir Januari 2026 menjadi titik di mana tekanan geopolitik mencapai level tertingginya. Bukan karena perang telah dimulai, tetapi karena semua prasyarat untuk konflik besar sudah tersedia. Inilah fase di mana kekuatan militer digunakan sebagai alat pencegah, namun pada saat yang sama menjadi sumber risiko terbesar. Dalam situasi seperti ini, stabilitas kawasan bergantung pada ketepatan keputusan dan kemampuan semua pihak membaca sinyal lawan secara akurat. Perkembangan yang terjadi di Timur Tengah pada akhir Januari 2026 menunjukkan bahwa dinamika geopolitik global terus bergerak dalam kecepatan tinggi. Pergerakan militer, koordinasi strategis, dan pernyataan politik yang saling beririsan membentuk situasi yang kompleks dan penuh perhitungan. Setiap langkah yang diambil oleh para aktor utama membawa implikasi luas, tidak hanya bagi kawasan, tetapi juga bagi stabilitas internasional secara keseluruhan. Dalam kondisi seperti ini, memahami konteks, waktu, dan kepentingan di balik setiap peristiwa menjadi hal yang sangat penting. Informasi yang akurat dan analisis yang berimbang dibutuhkan agar publik dapat melihat gambaran besar tanpa terjebak pada narasi sepihak atau spekulasi yang menyesatkan. Untuk terus mendapatkan analisis geopolitik, berita internasional, dan informasi strategis yang disajikan secara faktual dan mudah dipahami, jangan lupa untuk subscribe ke channel Orbit Fakta. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan perkembangan penting dan berita menarik lainnya dari berbagai penjuru dunia. Orbit Fakta, fakta dari orbit untuk seluruh dunia. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa.